Shalom, kembali lagi di channel Kelapa Sukacita. Hari ini saya sedang berada di distrik Hobart, Kabupaten Sorong. Dan dari tempat ini saya hendak membagikan firman Tuhan yang terambil dalam kitab pertama Petrus pasal 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Sebelum membaca, mendengar, dan merenungkan firman, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaanmu bagi kami. Saat ini kami hendak membaca, mendengar, dan merenungkan firman melalui channel Kelapa Sukacita. Tuhan Allah memberkati kami, melengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami dapat memahami firman Tuhan, kami dikuatkan melalui firman Tuhan, kami diperlengkapi melalui firman Tuhan untuk dapat terus menjalani segala tanggung jawab kehidupan kami sepanjang Tuhan berkenan kami ada di dalam dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. 1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-17, menderita dengan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah setiap orang yang membaca, mendengar, dan melakukan firman dalam kehidupannya setiap hari. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dari pembacaan kita ini, tema yang diambil dari bacaan 1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai 17 adalah hidup baik dan melakukan kebenaran. Hidup baik dan melakukan kebenaran. Rasul Petrus mengalamatkan surat ini kepada orang-orang pendatang yang tersebar di seluruh provinsi Asia Kecil, Kekaisaran Romawi. Beberapa di antara mereka ini mungkin adalah orang-orang bertobat yang menanggapi khotbah Petrus pada hari Pentakosta, dan lalu kemudian mereka kembali ke dalam kehidupan mereka masing-masing, ke kota mereka masing-masing dengan iman mereka yang baru itu. Orang percaya ini bagi Petrus disebut sebagai pendatang atau perantau, supaya mengingatkan mereka bahwa pesiarah mereka sebagai orang Kristen adalah di dalam dunia, dan mereka akan berjumpa dengan orang-orang yang membenci Yesus Kristus. Dan dalam hal itu mereka akan menemui penganiayaan, mereka akan menemui kebencian-kebencian yang ditunjukkan oleh orang-orang yang membenci Kristus. Oleh karena itu, Petrus menulis surat ini supaya meneguhkan iman percaya mereka ketika mereka menghadapi tantangan-tantangan karena nama Tuhan, supaya mereka tetap tegar, mereka tetap teguh, mereka tetap merasa dikuatkan untuk dapat melewati setiap tantangan itu. Bahkan dalam pembacaan kita dari perikopnya saja yang berjudul menderita dengan sabar, sesungguhnya Petrus juga hendak mengingatkan orang-orang percaya yang tersebar di Asia Kecil ini supaya mereka jangan takut terhadap situasi-situasi yang sementara ini mereka alami, kebencian-kebencian yang ditunjukkan oleh pemerintah karena nama Kristus. Tetapi justru Petrus mengingatkan mereka supaya mereka harus berdoa kepada pemerintah. Mereka harus menghormati pemerintah karena pemerintah adalah wakil Allah di bumi ini. Dan oleh karena itu, supaya di dalam kehidupan orang-orang percaya yang ada dan tersebar di berbagai tempat ini, dalam situasi-situasi yang sedang mereka alami karena penindasan ataupun karena pemerintah yang tidak menyukai nama Kristus, bagi Petrus dinasihati, hormati mereka dan mendoakan mereka, karena memang dunia bukanlah tempat orang-orang percaya. Ini hanya tempat yang sementara, dan jika harus menghadapi hal-hal demikian, mereka harus merasa yakin bahwa ada rumah yang kekal, yakni di sorga, yang akan menjadi tempat kediaman mereka untuk selamanya. Tema kita adalah hidup baik dan melakukan kebenaran.
hidup baik dan melakukan kebenaran. Di sini juga Petrus menasihati supaya jangan gentar dalam hati ketika menghadapi orang-orang yang memfitnah, ketika menghadapi orang-orang yang membenci orang-orang percaya ini, tetapi tetap tegar, tetap yakin, dan tetap selalu mengandalkan Tuhan dan menunjukkan sikap yang sebaliknya supaya orang-orang yang membenci dan memfitnah merasa malu terhadap apa yang sudah mereka sampaikan, yang tentunya bukanlah hal yang benar yang mereka sampaikan. Dan dengan demikian Petrus juga mengingatkan kepada orang-orang yang percaya bahwa adalah baik jika kita menderita karena nama Kristus, jika kita harus menderita karena kebaikan daripada harus menderita karena hal yang tidak benar. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tidak ada manusia siapapun yang ingin menderita dalam dunia ini. Setiap orang pasti harus mencari posisi aman. Setiap orang harus mencari keadaan di mana dia merasa nyaman, terlindungi, dan segala sesuatu yang ia lakukan itu tidak terhalangi oleh apapun juga. Entahkah itu pekerjaannya, bahkan sampai keimanannya pun juga dia tidak mau terganggu atau diganggu oleh orang-orang di sekeliling. Dan karena itu situasi kita di saat ini, dalam kehidupan kita di zaman yang sudah semakin maju, yang mana setiap orang saling menghargai dalam hal beragama, baik agama satu dengan agama yang lain, tidak ada yang membatasi hal-hal tersebut, membuat kita merasa nyaman dalam kita beribadah atau menyembah Tuhan. Tetapi berbeda dengan orang-orang percaya pada zaman waktu Kristus. Orang-orang Kristen setelah pencurahan Roh Kudus, mereka mengalami penganiayaan yang luar biasa. Kita diingatkan melalui pembacaan kita di saat ini bahwa mungkin penderitaan kita bukanlah dalam rangka ketika kita harus mencari rumah ibadah dan beribadah. Tetapi penderitaan kita adalah ketika kita berhadapan dengan berbagai tantangan-tantangan dan persoalan-persoalan kehidupan kita. Penderitaan kita adalah ketika mungkin kita harus berjuang dengan keinginan-keinginan yang ada di dalam diri kita. Diingatkan melalui firman Tuhan bahwa kita harus melakukan hal yang baik dan benar. Kita harus melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yang harus kita jalani di dalam kehidupan ini. Untuk menjalani kehendak Tuhan tentu kita harus menemui kesukaran. Kita harus menemui tantangan. Kita harus berjuang dengan keinginan-keinginan yang ada di dalam diri kita. Itulah yang kita sebut dengan penderitaan sesungguhnya. Karena belum tentu yang kita inginkan itu sama dengan apa yang Tuhan kehendaki harus kita jalani. Tetapi sebagai orang percaya kita diingatkan kalau kita mau hidup dan berkenan di hadapan Allah, maka kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan dengan demikian ketika kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka tentu Tuhan menjadi bagian dalam hidup kita. Rohnya ada di dalam diri kita dan rohnya akan menolong kita untuk dapat melewati, menghadapi, dan membuat segala sesuatu yang kita pikir itu susah, sukar, sulit, dan tidak bisa terselesaikan, dapat terselesaikan dalam kehidupan ini. Satu yang diminta adalah hanya percaya kepada Tuhan, hidup baik dan berkenan kepadanya, hidup dan melakukan kebenarannya, hidup dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan dengan demikian maka kita akan melihat Allah dalam segala keberadaannya akan memampukan kita untuk dapat melewati dan menghadapi semua tantangan-tantangan dalam kehidupan kita. Sekali lagi bahwa tantangan kita bukan saja ketika kita harus terus menjaga keyakinan kita kepada Tuhan, sebab segala kebebasan telah diberikan kepada kita. Tetapi tantangan kita adalah bagaimana kita dapat mengalahkan keinginan-keinginan daging di dalam diri kita. Keinginan-keinginan daging yang selalu berjuang dalam diri kita, yang mana kita tahu tentang kebenaran tetapi kita justru melakukan apa yang kita inginkan dalam hidup kita, sehingga akhirnya keinginan-keinginan itu mendatangkan dosa bagi kita dalam keimanan kita kepada Tuhan. Oleh karena itu
diingatkan supaya mari kita mengandalkan Tuhan, firman-Nya selalu kita baca dan renungkan, tapi juga kita selalu meminta petunjuk Tuhan dalam perjalanan hidup kita untuk apa saja yang akan kita alami dalam hidup ini. Supaya dengan demikian maka Tuhan akan menunjukkan arah bagi kita dan kita akan ditolong untuk dapat melewati setiap tantangan-tantangan dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih oleh karena pertolongan dan kasih-Mu melalui firman-Mu yang boleh kami baca, dengar, dan renungkan. Roh Kudus menolong kami untuk dapat melakukan kehendak Tuhan, supaya kami hidup berkenan di hadapan-Mu, dan oleh kekuatan kasih-Mu Engkau lengkapi kami ketika kami terus dihadapi dengan berbagai cobaan, godaan, tantangan, maka kami tetap mengandalkan Tuhan dan kami tetap dimampukan untuk dapat menghadapi segala sesuatu yang Tuhan izinkan kami alami dalam hidup ini, supaya dengan hal tantangan, rintangan, persoalan itu terus mendewasakan kami dalam kesetiaan kami, dalam kesabaran kami, dalam ketaatan kami kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa Engkau memberkati setiap orang yang terhubung dengan channel Kelapa Sukacita di mana saja mereka berada. Kasih setia dan rahmat-Mu selalu memimpin, menuntun, menjaga kehidupan mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka, tanggung jawab mereka hari demi hari. Dalam keadaan apapun, kasih setia Allah selalu menaungi. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, ini doa, permohonan, dan ucapan syukur kami. Kepadamu ya Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.